Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang modus. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang rata-rata ya. Nah, modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Modus dapat ditentukan dari data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Nah, bagaimana cara menentukan modus? Menentukan modus dari sebuah daftar. Contoh, di sini kalian dapat melihat ya. Daftar yang pertama ada pisang, jambu, melon, jambu lagi ya. Ini sudah muncul 2 kali, jambu, pisang lagi, melon, apel. Nah, ini data yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mengenai angka. Caranya adalah kalian harus mengelompokkan terlebih dahulu data-data yang ada ini. Jadi dihitung ya berapa jumlah pisangnya, berapa jambunya, berapa melonnya. Demikian juga data yang angka. Kelompokkan data terlebih dahulu. Contoh misal pisang, jambu, melon, apel. Nah, karena setiap data memiliki frekuensi yang sama, jadi jumlahnya sama, pisangnya ada 2, jambunya 2, melonnya 2, apelnya ada 2, maka data tersebut tidak memiliki modus. Karena jumlahnya sama, maka tidak memiliki modus. Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Jadi kalau sama seperti ini semuanya 2 berarti tidak memiliki modus. Nah, sedangkan untuk angka kalian dapat lihat di sini ya. Untuk angka di sini 30 terdapat 3 angka. Kemudian 31 ada 2, 321, 333, 342. Nah, ada 2 data yang muncul paling banyak ya. Di sini yaitu 30 dan 33. Jadi modus data tersebut adalah 30 dan 33. Jadi yang sering muncul paling banyak yaitu 30 dan 33. Nah, demikian tadi adalah bagaimana menentukan modus dari sebuah daftar. Jadi tidak semua daftar memiliki modus jika jumlahnya masing-masing item itu sama. Nah, terus selanjutnya adalah menentukan modus dari sebuah tabel. Nah, perhatikan tabel berikut ini, data pembelian bahan pokok dalam sebulan. Di sini jenis barang ada beras, minyak goreng, gula, tepung terigu, telur. Nah, di sini sudah dihitung tadi ya. Langsung dibuat tabel, lebih mudah. Nah, kalian bisa melihat kalau ditanya tentukan modus dari data tersebut. Nah, penyelesaian data pada tabel diketahui bahwa bahan pokok yang paling sering dibeli itu adalah gula. Ini gula ya, sebanyak 10 kali. Jadi modus pada data tersebut adalah gula. Nah, ini lebih mudah karena sudah dibuat tabel. Nah, kalau daftar seperti tadi, kalian harus mengelompokkan terlebih dahulu. Baru kalian bisa mengetahui mana yang jumlahnya paling banyak. Kalau dalam bentuk tabel itu sudah mudah ya karena sudah dikelompokkan. Kalian tinggal mencari mana yang paling besar atau paling banyak, itulah modusnya. Nah, kemudian menentukan modus dari diagram batang. Nah, di sini diagram batang data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 6. Jadi ada matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Matematika disukai oleh 10 anak, kemudian IPA oleh 11, IPS oleh 8, dan bahasa Indonesia oleh 11. Nah, di sini yang nilainya banyak ada 2, yaitu IPA dan bahasa Indonesia ya. Jadi tentu saja untuk modus data ini, diagram batang ini adalah mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Nah,
Terus berikutnya, contoh soal. Berikut adalah data peminjaman buku perpustakaan dalam seminggu. 24 buku cerita, ya. Buku cerita ada 24, 28 buku teks, 17 buku soal, 11 majalah, dan 7 kamus asing. Modus dari peminjaman buku tersebut adalah yang paling banyak tentu yang 28 ini, yaitu buku teks. Berarti jawabannya yang B. Buku teks. Modus dari peminjaman ini adalah buku teks. Terus berikutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana menentukan modus dari diagram garis. Nah, kalau diagram itu kita harus bisa membacanya ya. Di sini ada diagram garis data suhu di sebuah kota selama 5 jam. Nah, selama 5 jam. Yang sering muncul itu suhunya berapa? Pada pukul 7 di sini suhunya 21. Ya, 21. Pada pukul 8 20, pukul 9 21 lagi, pukul 10 21, pukul 11 22. Nah, di sini terlihat suhu yang sering muncul yaitu 21 derajat Celcius. Jadi modus data tersebut adalah 21 derajat Celcius, yaitu muncul sebanyak 3 kali dalam rentan waktu 5 jam. Nah, ini adalah modus dari diagram garis. Berikutnya adalah menentukan modus dari diagram gambar. Nah, pada diagram gambar ini kalian harus mengartikan terlebih dahulu ya setiap gambarnya. Di sini jenis buahnya ada apel, melon, salak, nanas ya. Nah, ini gambarnya seperti ini, artinya apa? Ini artinya, jadi keterangannya bahwa untuk gambar dewasa ini mewakili 10 orang, dan sedangkan yang gambar anak-anak atau yang kecil ini mewakili 5 orang. Nah, di sini kita harus menghitungnya. Nah, hitungannya udah ada ini, bahwa apel itu ada 8 kan gambarnya, dihitung di sini. Apel 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 8 kali 10. Jadi 80 nilainya ya. Karena yang besar ini mewakili 10. Berikutnya melon dihitung. 1 2 3 4 5. Berarti 5 kali 10. 50. Berikutnya di sini salak 1 2 3 4 kali 10 40. Berikutnya nanas di sini yang besar mewakili 10 ada berapa? 1 2 3 4. Ada 4 kali 10 40 ditambah 5. Jadi 45. Nah, setelah diagram gambar ini kita artikan dalam bentuk angka, kita bisa tahu bahwa yang paling banyak itu apel sejumlah 80 ya. Sejumlah 80. Dari data tersebut, pembeli paling banyak membeli buah apel. Jadi modus dari data penjualan itu adalah buah apel ya. Yang paling banyak dibeli adalah buah apel. Nah, selanjutnya nanti di bawah ini ada soal latihan ya, nanti Pak Guru bagikan di grup untuk latihan kalian. Ini latihan 3 tentang modus ya, ada sebanyak 5 soal. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang median. Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang terurut. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Kalau tadi dikelompokkan untuk mencari modus, nah median ini harus diurutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara menentukan median adalah sebagai berikut. Jadi tentu data ada yang ganjil, ada yang genap. Nah, kalau yang ganjil bagaimana? Yang ganjil itu mediannya adalah data yang terletak di tengah. Ganjil misalkan ada 3 data ya di tengah ya, 3 data kan dari 1 2 3 yang di tengah ini. Nah, berarti ini titik tengahnya. Contoh misal ini karena ganjil. Nah, rumusnya adalah
nilai datanya, maka banyaknya data ditambah 1 dibagi 2. Nah, contoh misal di sini tadi 3, datanya sebanyak 3, berarti 3 tambah 1 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2, berarti data yang kedua. Ini data yang kedua. Misal banyak datanya ada 5 atau 7 ya, misal 7. Berarti 7 ditambah 1 dibagi 2. 7 tambah 1 4. 8 ya, dibagi 2 sama dengan 4. Berarti data yang nomor 4 dari nilai terkecil itu mediannya. Misalkan ini ya, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4. Nah, berarti di sini adalah titik mediannya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari median jika datanya ganjil. Nah, selain data ganjil, data itu juga ada jumlahnya genap. Nah, kalau genap bagaimana? Jika banyak data genap, mediannya adalah jumlah dua data yang terletak di tengah, kemudian dibagi 2, ya. Bahwa nilai datanya ya setengah kali nilai data, banyak data dibagi 2 ditambah nilai data, banyak data dibagi 2 tambah 1. Nah, maksudnya gimana sih? Contoh misalkan di sini ada data seperti ini. Ada nilai misal 2, 4, 6, 8. Nah, di sini sebanyak ada 4 buah angka ya. Nah, berarti untuk mediannya tentunya nilai tengahnya ini adalah setengah ya kali ini yang di tengah 4 ditambah 6 ya, setengah kali 4 ditambah 6, setengah kali 10 sama dengan 5. Jadi median atau nilai tengah dari data ini adalah 5. Ini kan karena ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti yang nomor 2 dan 3 ditambahkan bagi 2. Nah, itu apabila jumlah datanya genap. Cara mencari mediannya. Nah, di sini contoh soalnya menentukan median dari daftar. Tentukan median dari data nilai ulangan matematika. Nah, di sini datanya masih acak ya, 8, 6, 9, 7. Nah, kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dimulai dari yang terkecil. Itu diurutkan dimulai dari 6 ya. 6-nya ada berapa? 3, ini 6. Terus 7, 8, 9. Banyak data itu ganjil, yaitu ada 11 data. Rumusnya tadi bagaimana? Yaitu banyak data tambah 1 bagi 2, gitu kan rumusnya. Nah, berarti ini N sama dengan 11 tambah 1, 12 bagi 2, berarti data ke-6. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti mediannya data ke-6 itu adalah 7. Jadi titik tengahnya adalah 7. Terus berikutnya adalah tentukan median data dari nilai ulangan bahasa Indonesia. Ini seperti tadi masih caranya diurutkan dulu. Nah, di sini genap ya, datanya genap. N sama dengan 10. Maka ya N bagi 2 kan data ke-5 ya, dan data ke-6 N bagi 2 tambah 1 tadi kan. Berarti yaitu ini 7 dan 8 karena genap dibagi 2 kan, jadi data ke-5 yaitu 7, data ke-6 yaitu 8 ditambahkan bagi 2, 15 bagi 2 jadi 7,5. Ini untuk menghitung banyaknya data yang genap. Berikutnya adalah menentukan median dari tabel. Nah, ini juga harus menggunakan rumus yang tadi ya. Kita hitung dulu banyaknya data. Di sini banyaknya data adalah ganjil ya, sudah jelas ganjil. Berarti nanti dibagi 2. Ditambah 1 bagi 2 ya. 15 tambah 1 bagi 2 sama dengan 18
data yang ke-8. 3 tambah 6, 9. Nah, berarti data yang ke-8 adalah 7 kan. Berarti di sini mediannya adalah 7. Nah, ini kan. Mediannya adalah 7. Ini 15 tambah 1 bagi 2, ini data yang ke-8. Setelah dihitung, data yang ke-8 itu adalah 7. Selanjutnya adalah menentukan median dari diagram batang. Nah, kalau tadi untuk menentukan modus itu mudah ya, kita tinggal lihat yang paling banyak mana. Nah, untuk menentukan median tentunya harus tadi diurutkan ya. Contoh misalkan di sini tentukan median dari data di samping. Penyelesaiannya adalah banyak data, kita jumlah dulu, ada 40 data, berarti ini genap. Nah, genap itu tadi rumusnya banyaknya data dibagi 2 ditambah banyaknya data ditambah 1 bagi 2, ya kan? Nah, di sini 40 berarti nanti data yang ke 20 dan 21 ini. Data yang ke-20 dan 21 ini nanti yang dijumlahkan kemudian dibagi 2. Nah, di sini dapat terlihat frekuensinya ya. 16 ditambah 5 sama dengan 21. 21 ditambah 8 sama dengan 29. Berarti untuk nomor 20 dan 21 itu adalah sepatu yang nomor 34 ya. Sepatu nomor 34. Jadi median data dari data ini adalah 34. Karena 16 tambah 5 ini udah 21, sedangkan tadi yang dijumlahkan itu dan dibagi 2 adalah data yang ke 20 dan 21, nilainya 34. Nah, terus kemudian adalah menentukan median dari diagram garis. Sama sebenarnya seperti tadi ya. Kita urutkan terlebih dahulu ya, 37, 38 ya. Diurutkan terlebih dahulu datanya dari mulai yang terendah tadi. 38-nya ada 2 kan. 38 ada 2 ini dan ini ya. Kemudian 39 ada 39-nya ada 2 juga. 40-nya juga ada 2. Nah, kemudian kita hitung banyaknya data. Di sini ada 7. Berarti tambah 1 bagi 2. Data yang keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti mediannya adalah 39. Median dari data ini diagram garis adalah 39 derajat Celcius. Kemudian menentukan median dari gambar. Nah, seperti tadi ya, contoh yang modus juga ada diagram gambar. Nah, di sini keterangannya bagaimana? Bahwa buku yang berwarna coklat ini 10 buku, yang hijau ini 5 buku ya. Jadi kita harus menjabarkan datanya terlebih dahulu ya. Data pada bulan Januari itu ada tentunya 25, kemudian di sini 40, yang ini 45, yang ini 15, yang ini 50. Nah, datanya adalah seperti ini. Banyaknya data ada 5 ya. Ini sudah datanya seperti ini. Banyak data ada 5 ya, ganjil. Berarti nanti 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan data yang ketiga. Jadi medianya data yang ketiga ini. Nah, kita urutkan ya dari yang kecil. 15, 25, 40, 45, 50. Nah, di sini data yang ketiga adalah 40. Ini data yang ketiga. Jadi median dari diagram gambar penjualan buku toko Makmur itu adalah 40. Nah, bawahnya ada latihan soal.
Silakan nanti ini kalian kerjakan ya. Soalnya bisa di screenshot atau nanti Pak Guru bagikan di grup WA kalian. Nah, baiklah, untuk kegiatan pembelajaran pada kali ini cukup. Silahkan nanti kalian dilanjutkan di rumah mengerjakan soal latihan. Pada pertemuan berikutnya nanti kita bahas hasil pekerjaan kalian. Apakah kalian sudah memahami atau belum, atau nanti yang kalian belum paham bisa tanyakan ke Pak Guru. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.